kali ini mengetengahkan episode ke-23 dengan judul Pemberontakan Rakuti. Dalam seri ke-673 ini didukung oleh para pemain Hari Arkik sebagai Gajah Mada, Stiono sebagai Tumenggung Empu Pamor, Sunario sebagai Arya Tada, Chris Urspon sebagai Rakuti, dibantu oleh Aris, Chandra dan Slamet, dan Asdi Suhastra, pembawa cerita. Selamat menikmati. Jangan beri kesempatan para penduduk sedekat Gusti Pati. Lindungi Gusti Pati dan rombongan sampai ke istana Kabupaten. Hari Gajah Mada, mari kita hamu para perusuh bersama-sama. Tidak, Tuan Kopamor. Tuan harus bersama Gusti Pati dan rombongan. Biarlah para perusuh ini saya yang membereskan. Ayo, pemberontak garam, majulah kalian, majulah. Ayo. Gajah Mada menerobos kumpulan para pemberontak yang dipimpin Pagu dan Tungku. Empu Pamor tidak ketinggalan mendampingi pegawai Gajah Mada menyeruak serangan perusuh. Pedangnya menebas kiri kanan. Satu-satu pemberontak jatuh berkelimpangan. Pegawai Gajah Mada diam-diam terus melirik Empu Pamor yang bertempur seolah tak kenal takut. Dia khawatir ada serangan dari belakang. Sebab itulah Gajah Mada bertempur tidak jauh di belakang Empu Pamor. Sementara itu, rombongan Gusti Patih Arya Tada dengan perlindungan prajurit-prajurit Istana Kepatihan terus maju menuju Istana Kaputren. Pegawai Gajah Mada bertempur sambil melindungi Empu Pamor. Sekali-sekali dia melompat mendekat rombongan Arya Tada untuk melindungi rombongan agar sampai dengan selamat di Kaputren. Masuklah ke dalam kereta dan teruskan menuju ke Istana Kaputren. Saya dan para prajurit-prajurit Kepatihan akan terus melindungi kakak. Hati-hatilah adik bekal. Jangan terlalu nekat. Tenagamu masih dibutuhkan untuk melindungi Gusti Prabu Jayanegara. Jangan khawatir kakak. Akan kupaksa mereka menjauh dari kereta dan saya bisa menjaga diri. Cepatlah kakak. Masuklah ke dalam kereta. Baiklah, Dik. Ayo, pemberontak garam, majulah kalian. Ayo, hadapilah aku. Hadi Gajah Mada, aku ada di belakangmu. Hapus kau. Tuan Kopamor, sudahlah. Sebaiknya Tuan bersama Gusti Patih menuju Kaputren. Iya.
Gajah Mada merangsek para pemberontak yang mencoba mendekati dan mengejar kereta Aryatara. Satu persatu mereka berkelimpangan di tebas pedang Gajah Mada yang bertempur bagai banteng ketapel. Empu Pamor terus berada di sisi Gajah Mada. Sabetan-sabetan pedangnya berkeralap tertimpa sinar bulan. Tak sedikit rusuh yang jatuh akibat sabetan pedangnya. Kakang Pagu, orang itu sepertinya susah ditundukkan. Dialah yang bernama Gajah Mada. Iya. Satu sosok yang seganis di Majapahit. Iya. Ulah kanuragan yang tidak bisa dianggap sepuluh. Lalu siapa yang tadi naik kereta menuju Kaputren, Kakang? Namanya Aryatara. Mahapatih Majapahit yang baru. Mengganti Ramapati. Kalau begitu, Mahapatih itu harus kita kejar, Kakang. Jangan semeron. Salah malah kau jadi korban. Biarkan saja. Karena sebagian laskar kita sudah menguasai istana Kaputren. Marilah, Arif Jongsun. Kita kembali ke tengah pertempuran. Iya. Mari, Kakang Pagu. Iya. Lama kemudian rombongan Aryatara telah sampai di istana Kaputren. Panji Elam, Tumenggung, Empu Iwan, Empu Kapat, dan beberapa perwira lainnya terkesima dan kaget melihat situasi istana. Rupanya para perusuh telah sampai di istana. Di sekitar istana terjadi pertempuran yang tak kalah serunya. Kelompok pemberontak nampaknya menguasai medan pertempuran. Tidak lama setelah Aryatara tiba di istana, Bekal Gajah Mada pun datang menyusul. Hati Bekal, lihatlah, di sekitar istana Kaputren ini sudah banyak jatuh korban prajurit-prajurit kita. Rasanya kita tidak perlu lama-lama di sini. Cepatlah kau kembali ke istana Majapahit untuk menyelamatkan Gusti Prabu. Iya, baiklah Kakang. Gusti Patih. Oh, ada apa prajurit? Kakang, nampaknya dia sedang sekarat. Luka-lukanya parah sekali. Ayo, prajurit. Apa yang hendak kau sampaikan pada Gusti Patih? Mereka berkekuatan besar sekali, Gusti Patih. Oh, cepatlah Gusti Patih meninggalkan keputaran ini. Tidak lama lagi pasti mereka akan menguasai istana keputaran ini. Oh. Prajurit. Lalu di mana pimpinannya? Dia telah tewas, Tuanku Bekal. Hadi Bekal, segeralah kau ke istana Gusti Prabu. Jangan sampai terlambat. Iya, baiklah Kakang Patih.
Pertempuran memang telah terjadi serentak di seluruh wilayah kota. Suasana malam di Majapahit menjadi bising dan gaduh oleh denting pedang, teriak kesakitan, bercampur rintih, kesiur hujan panah dan tombak, nafsu angkara dan kegigihan, bertarung mempertahankan tanah tercinta. Semua menyatu padu antara anyir darah dan debu yang berterbangan. Warga kota tak ada yang berani keluar, semua sembunyi di balik pintu-pintu rumahnya yang terkunci. Derap kaki kuda datang dan pergi, melintasi rumah mereka. Pertempuran itu memang merupakan neraka. Ayo, kamu bawa Majapahit. Ikat habis prajurit-prajurit Jaya Negara. Ayo! Adi Sekoro Geni. Ya! Ayo! Ada biara kerti. Ada biara Majapahit ini. Ya! Ya! Akulah raja. Akulah yang berkuasa. Ayo! Itu benar. Ombak Fatmayani berkesiur menyambar kiri kanan. Tubuh-tubuh berkelimpangan tak berarti. Kadang pukulan Aji Segara Geni menghantam dengan dahsyat tak kenal ampun. Rakuti menjadi sosok yang ditakuti. Prajurit-prajurit Majapahit menghindar jauh-jauh bila bertemu atau berdekatan. Alun-alun menjadi ajang pertumpahan darah yang mengerikan. Tak lama kemudian, pasukan yang dipimpin Kudung pun menyeruak memasuki alun-alun. Pertempuran semakin liar-liar. Prajurit-prajurit Majapahit semakin bingung dan panik. Pasukan Kudung langsung menerobos ke tengah-tengah arena pertempuran. Rakuti, kami datang, Rakuti. Bagus. Bagaimana yang lainnya? Apakah sesuai dengan rencana? Semuanya berjalan sesuai dengan rencana. Sekarang ini di pelosok-pelosok kota telah terjadi pertempuran. Pahu dengan pasukannya menyerang semua istana, dibantu pasukan Walakan, Ungkab dan Cincin. Bagus. Lalu berikutnya. Di belakang pasukan Samudra melabrak prajurit-prajurit Majapahit yang kami lewati. Bagus. Lain lainnya bagaimana? Pasukan Badatala menyapu bersih semua pos-pos penjagaan prajurit Majapahit di setiap pelosok kota. Lalu Pangkung dan Linggawasa. Pangkung bergabung bersama pasukan Samitra, sedangkan Linggawasa dengan pasukan Badatala. Iya. Kalau begitu, mereka sekarang ini sedang mengadakan sabu bersih terhadap sisa-sisa kekuatan yang ada. Benar, Rakuti. Baiklah. Kalau begitu, Pangkung sebentar lagi akan sampai di sini. Dan Linggawasa pun pasti tidak lama lagi akan menyusul. Seperti rencana, semua akan berjalan lancar. Bagus. Ayo, sekarang kita kembali terjun ke tengah-tengah arena pertempuran. Mari. Sementara itu, pertempuran di sekitar Istana Kaputren semakin menjadi-jadi. Kaum pemberontak benar-benar telah menguasai keadaan. Arya Tada dan rombongannya telah lama meninggalkan tempat itu. Ayo, serbu dan duduki Istana Kaputren. Serbu! Ya! Habisi prajurit-prajurit Majapahit yang tersisa. Ya! Ayo! Tunggu. Ada apa ketinggalan? Kukira keadaan sudah bisa dikuasai. Kau terus saja menyerbu masuk menguasai Kaputren. Aku dan pasukanku akan menyerbu istana Kepatihan dan istana Majapahit. Baik,
Baik, Kang Bagus. Arya Tadah dan rombongan, Tumenggung Empu Iwar, Mapanji Elam, Empu Kapat dan beberapa perwira lainnya telah sampai di Istana Kepatihan dengan selamat. Sementara itu, Gajah Mada langsung menuju Istana Kepatihan untuk menyelamatkan Gusti Prabu Jayanegara. Namun belum lama Arya Tadah sampai di Kepatihan, seorang prajurit datang dengan tubuh penuh luka. Gusti Patih. Kamu cukup parah, prajurit. Tidak apa. Biarlah saya rela mati demi keluhuran Majapahit. Prajurit, ku beri penghargaan untuk pengorbananmu ini. Terima kasih Gusti Patih. Sabarkanlah, tahanlah, dan katakan apa yang ingin kau laporkan. Ayo prajurit. Pintu penjara jebol, Gusti. Pintu penjara jebol berkeping-keping, Gusti. Tentu orang itu seorang sakti. Lalu para tahanan, para narapidana pati berhamburan melarikan diri. Lalu bagaimana? Mereka langsung bergabung dengan kaum pemberontak. Sudah kacau benar keadaan ini. Situasinya memang sudah benar-benar dalam keadaan darurat, Gusti. Gusti Patih, dan separuh kota raja telah dikuasai kaum pemberontak. Separuh kerajaan telah dikuasai kaum pemberontak. Benar. Bahkan mereka telah menguasai separuh istana di Majapahit ini. Prajurit. Dia sudah tewas karena keyakinannya membela tanah leluhurnya Majapahit. Mungkinkah tahta Gusti Prabu Jayanegara akan terenggut? Haruskah Majapahit jatuh ke tangan kaum pemberontak? Arya Tadah mendesah berat penuh keprihatinan. Tiba-tiba renungannya tergugah oleh datangnya seorang prajurit yang juga dalam keadaan luka parah. Gusti Patih. Kau juga terluka parah, prajurit. Tidak apa, Gusti Patih. Apa yang hendak kau laporkan, prajurit? Saya prajurit Istana Kaputren, Gusti Patih. Iya. Bagaimana dengan keadaan di sana, prajurit? Kaum pemberontak. Mereka telah berhasil menguasai Istana Kaputren, Gusti. Dan Tuan Tumenggung Empu Pamor. Iya. Bagaimana dengan Empu Pamor? Katakan, cepat, prajurit. Tuanku Tumenggung Empu Pamor tewas. Kita tinggalkan Arya Tadah dengan bebannya yang begitu berat. Kita beralih kembali keluar tembok istana, di mana para pemberontak di bawah pimpinan Rakuti sudah mulai menguasai keadaan. Perlawanan yang diberikan oleh prajurit-prajurit yang setia pada Jayanegara hampir tidak berarti sama sekali. Namun begitu, mereka masih bisa merepotkan gempuran kaum perusuh.
Rakuti mengamuk. Padahal lawan tak ada yang mampu menandingi keampuhan tombak Patmayoni. Tombak itu berkesir menyambar kiri dan kanan. Korban berjatuhan bagai pohon-pohon pisang rubuh tak berdaya. Kaum pemberontak makin bersemangat melihat pimpinannya bertempur dengan semangat juang yang meluap-luap. Sementara di pihak prajurit-prajurit Majapahit makin terdesak dan terus terdesak. Rakuti! Ada apa banyak? Istana Kaputren sudah dikuasai murid-murid perguruan Bukit Kerucuk. Bagus, sesuai rencana. Dan sekarang pasukan Pagu sedang mengarahkan serbuan ke Istana Kepatihan dan Istana Jayanegara. Ya, kalau begitu, kau dan Rapaksa memimpin pertempuran di sini. Aku akan mengejar Jayanegara bersama pasukan Pagu. Baiklah Rakuti. Oh ya, lalu di Istana Kaputren, pasukan Cungcung masih berjaga-jaga di sana. bagus. Sekarang pimpinlah pertempuran di sini. Aku akan mengejar Jayanegara. Baik Rakuti. Pertempuran memang benar-benar telah meluas. Pasukan Samitra mengobrak-abrik wilayah kota bagian utara. Murid-murid perguruan Bukit Kerucuk ini bertempur seperti tidak mengenal lelah. Mereka terus merangsak sambil bergerak menuju alun-alun. Ayo, habisi prajurit-prajurit Jayanegara. Jangan berkesempatan ngomong. Menyerahlah warga Majapahit. Menyerah atau kalian mampus. Samitra, pimpinan pemberontak yang bertugas menyerbu bagian utara kota, memberi aba-aba dengan penuh semangat dari atas kudanya. Pedangnya menyambar kiri dan kanan. Para prajurit Majapahit berkelimpangan tak tentu arah. Pasukannya terus merangsang sambil bergerak maju. Prajurit-prajurit Majapahit terdesak dan mundur tak teratur. Kakang Samitra. Ada apa, Adil? Rupanya mereka telah terdesak dan berlarian kocar-kacir, Kakang. Dan mundur tidak teratur. Gempur terus mereka. Kejar dan habisi mereka. Banyak yang sudah menyerah. Tapi tidak sedikit yang masih mengadakan perlawanan dengan gigih. Bunuh, habisi mereka yang masih membandal. Dan ikat kuat-kuat mereka yang menyerah. Baik Kakang Samitra. Kita masih harus maju sampai ke alun-alun. Di pusat kota, pasti teman-teman sudah menunggu terlalu lama. Ayo, Kakang. Sementara itu, di bagian selatan kota, pasukan Padatala pun telah menguasai medan pertempuran. Tidak sedikit prajurit-prajurit Majapahit yang gagah berani tewas dengan mengerikan. Tapi rata-rata mereka mati dengan jiwa pasrah dan rela. Mereka gugur sebagai bunga kesuma negara. Ayo! Awal terus! Jangan beri kesempatan! Kejar! Dan habisi mereka! Samitra memberi aba-aba dengan semangat sambil membabatkan pedangnya yang panjang ke kiri dan ke kanan. Tubuh-tubuh berkelimpangan tanpa daya. Kaum pemberontak benar-benar tak memberi kesempatan sedikitpun kepada prajurit setia Majapahit. Mereka merangsek, menekan, dan menghibas.
Bagi yang menyerah langsung diamankan. Yang masih coba melawan dan bertahan tiada ampun, dibabat dan tewas. Ayo! Orang Majapahit, menyerahlah! Menyerah atau kalian mampus! Dia! 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 Kita ada saya! Ayo! Dia! Kita jangan! Ayo! Dia! Segera akhir pertempuran! Jangan buang-buang waktu! Jangan buang-buang tenaga! Dia! Dia! Ada apa, adik? Istana Kaputren berhasil kita kuasai. Sekarang yang mengamankan pasukan dari Cungcung. Bagus. Lalu apakah Rakuti sudah diberi laporan? Sudah. Sudah. Dan pasukan Pagu melanjutkan serbuan ke Istana Kepatihan bersama pasukan Walakang. Seterusnya, pasukan Pagu akan menyerbu Istana Majapahit didukung pasukan Ungkap. Bagus. Itu sesuai rencana. Sekarang, segera bereskan situasi pertempuran di sini. Setelah itu, kita merambat menuju alun-alun. Baik, Kakang Padatsara. Ayo, kawan-kawan. Bereskan juga. Kamu bertiga kedua saya ke mana? Padatala dan pasukannya memang bertekad mengakhiri pertempuran secepatnya. Karena itulah mereka bertempur semakin membabi buta dan tak ada ampun. Prajurit-prajurit Majapahit terteter, tapi mereka masih memiliki semangat juang yang tinggi. Sebentar lagi pertempuran akan kita kuasai. Teman-teman sudah menguasai separuh kota raja dan istana. Bagus. Bagus. Pekerjaan kalian memang harus kupuji. Setelah ini, aku akan menuju istana Jayanegara. Tidak. Kau tetap saja bertempur di sini. Sambil terus merambat menuju istana Kepatihan. Tangkap dan bunuh Arya Tada. Baik, Rakut. Aku akan mengejar dan menyerbu istana Jayanegara. Kalau begitu, bawalah pasukan Ungkap. Karena mereka bertugas menyerbu ke sana. Lalu di sini bagaimana? Di sini pasukanku dibantu oleh pasukan Walaka. Baiklah. Dengan begitu, pengejaran Jayanegara akan lebih mudah dan cepat. Kawan-kawan, Ungkap dan pasukan membantu Rakuti menyerbu istana Majapahit. Sementara pasukanku dan pasukan Walakang tetap di sini sambil terus menuju istana Kepatihan.
Bagaimana di alun-alun? Semua berjalan dengan baik. Ya, aku puji pekerjaan kalian. Bagus. Senopati, kami akan bertempur sambil merambat menuju Istana Jaya Negara. Bagus. Aku dengan bantuan pasukan Ungkap akan menyerbu ke sana juga. Nah, kalau begitu, mari kita gempur habis mereka. Linggawasa, sebaiknya bawa pasukanmu membantu pasukan Pagu menyerang Istana Kepatihan. Biar aku dan Pangkung yang menuju Istana Jaya Negara. Begitu. Baiklah, Rakuti. Baik. Pangkung, Ya, sepertinya prajurit-prajurit yang masih setia pada Jaya Negara sudah berkurang banyak. ya, benar, Rakuti. Selain banyak yang tewas, juga tidak sedikit yang menyerahkan diri. Pekerjaan kita tidak sia-sia, Pangkung. Ya. Menjelang pagi, pasti keadaan sudah kita kuasai. Benar, Rakuti. Benar. Aku pun berpikir yang sama. Baik, mari kita mulai pengejaran Jaya Negara. Linggawasa, Ya, Rakuti. cepat bawa beberapa puluh orangmu untuk membantu Pagu dan Walakang. Tangkap Arya Dada. Di Istana Kepatihan. Baik, Rakuti. Dan kau, Pangkung. Ya, Rakuti. Mari kita menuju Istana Majapahit. Kita tangkap Jaya Negara. Baik, Rakuti. Majapahit sudah dikuasai kaum pemberontak. Meski di sana sini masih terdapat pertempuran, namun itu hanya merupakan perlawanan yang tidak berarti. Rakuti membagi tugas pada Pangkung dan Linggawasa. Lalu mereka mulai penyerbuan ke Istana Kepatihan dan Istana Jaya Negara. Prajurit Majapahit yang gagah perkasa, pertahankan setiap jengkal tanah lahirmu. Jangan biarkan kaum perusuh penjara raya negerimu. Rawi rantang, malang tutung. Oke, Gajah Mada dengan sisa-sisa prajuritnya yang ada masih berusaha memberi semangat juang yang tinggi. Dia sendiri menunjukkan kemampuannya dengan menebaskan senjatanya ke kiri dan ke kanan. Dengan begitu, para prajurit yang tersisa merasa mantap untuk terus menahan gempuran para pemberontak. Ayo, prajuritmu yang gagah berani, tahan serangan mereka. Jangan biarkan mereka menuju Istana Kepatihan dan Istana Gusti Prabu. Tahan mereka, tahan. Oke, Gajah Mada dengan 2.000 orang sisa prajurit yang masih ada berusaha menutup jalan menuju Istana Kepatihan dan Istana Gusti Prabu. Perlawanan mereka cukup tangguh dan sengit. Pedangnya menyambar kian kemari mencari sasaran di dekatnya. Hanya kaum perusuh yang berusaha menjauh dari amukan Gajah Mada. Kalian bisa menyentuh Gusti Prabu Jaya Negara. Tuhan, Tuhan, kaum pemberontak itu semakin
Mereka datang secara bergelombang. Tahan mereka. Jangan sampai mereka bisa menutup ke istana Gusti Prabu. Ya, baik Tuan Bekal. Kau sebagai pimpinan prajurit di sini, usahakan gerak mereka semakin lambat. Aku akan menuju istana Gusti Prabu untuk menyelamatkan beliau. Baik Tuan Bekal, baik. Sepantasnya kita curigai. Oh, jadi Rakuti berniat menjadi Raja Majapahit. Tidak benar itu. Ini namanya pemberontakan. Dan setiap pemberontakan harus ditumpas habis. Ampun Gusti Prabu. Hamba kira pun demikian. Karena sesuai dengan apa yang pernah dikatakan Panji Ketawang, bahwa setiap tarikan nafasnya, Rakuti senantiasa memimpikan ambisinya yang salah itu. Ampun Gusti Prabu. Jika baru sekarang kami berani melaporkan hal ini ke hadapan Gusti Prabu, kami tak ingin dikatakan lancang mendahului wewenang yang ada. Sebab itulah baru sekarang kami berani mengatakannya, meski mungkin ini sudah terlambat, Gusti. Benar, Gusti Prabu. Siswa-siswa pendidikan sengaja hamba larang, karena memang tugas siswa hanyalah belajar. Namun kiranya ulah Rakuti semakin lama, semakin tidak bisa ditanggulangi. Iya, kalian memang tidak salah. Karena tugas siswa kecuali belajar tidak ada lagi. Tetapi di dalam keadaan tertentu, atau negara dalam keadaan berbahaya, maka tugas siswa juga ialah mempertahankan negara dari jarahan tangan pemberontak. Dan Rakuti adalah seorang pemberontak, seorang penjahat negara, tak ubahnya seperti Ramapati. Sebab itu, dia pantas ditangkap dan dijatuhi hukuman mati. Hamba mohon ampun. Hamba mohon ampun karena masuk secara lancang dan tiba-tiba. Ada apa, Bekal Mada? Rakuti dengan pasukan pemberontaknya telah menjarah raya sebagian kota raja dan bahkan istana. Apa katamu Tuan Bekal? Rakuti sudah menjalankan aksi pemberontakan. Begitulah Tuan Ratu Kuning. Dan sekarang tempat yang masih aman hanyalah istana Gusti Prabu ini. Gusti Prabu, kami mohon Gusti Prabu bersedia meninggalkan tempat ini. Biarlah kami yang akan menghadang laju gerak pemberontak. Rakuti. Kurang ajar benar kau itu. Semula aku begitu percaya padamu. Tetapi kenyataannya, kau telah berkhianat. Ampun Gusti Prabu. Marilah bersama hamba menghindari tempat ini. Nanti jika keadaan sudah kembali aman seperti sedia kala, kami akan membawa Gusti Prabu kembali kemari. Tidak. Akan kuhadapi Rakuti. Biar dia rasakan ganjaran akibat ulahnya berkhianat. Ampun Gusti Prabu. Hamba kira memang sebaiknya perkara ini biar kami yang ada di sini yang akan menyelesaikannya. Hamba mohon Gusti mau menerima usul ini demi masa depan Majapahit. Benar Gusti Prabu. Kami akan bertaruh nyawa demi keselamatan Gusti Prabu. Kepemimpinan Gusti masih diperlukan nanti setelah kerusuhan ini berhasil kami atasi. Hamba kira demikian juga Gusti Prabu. Negeri Majapahit ini bukan hanya berdiri hari ini saja, tetapi juga hari nanti. Sudilah Gusti Prabu menerima usul atau saran dari kami yang sekarang ini ada di hadapan Gusti Prabu. Ampun Gusti Prabu. Semakin lama gempuran para pemberontak itu semakin mendekat kemari. Tidak ada waktu lagi bagi kita untuk saling silang pendapat. Ampun Gusti Prabu. Prajurit-prajurit kita yang tersisa hanyalah tidak lebih dari 2.000 orang. Suatu jumlah yang sama sekali tidak bisa dipertahankan. Sebab itu sekali lagi hamba mohon ampun. Marilah kita menghindar dari istana ini. Apakah ini bukan tindakan pengecut jika seorang raja pergi melarikan diri meninggalkan kerajaannya yang justru sedang dilanda kemelut? Hamba kira tidak demikian Gusti Prabu. Karena tindakan ini adalah tindakan mengarah ke masa depan. Tindakan bijaksana mengingat hari esok Majapahit yang masih bisa diselamatkan. Ampun Gusti Prabu. Yang masih bisa diselamatkan hendaknya diselamatkan. Dan Gusti Prabu harus diselamatkan. Itulah prinsip dasar kami. Jika Gusti Prabu sampai tertangkap ke tangan pemberontak, siapa lagi junjungan kami yang akan memimpin negeri ini, Gusti Prabu? Demi keselamatan Gusti Prabu, kami akan berkorban diri.
adalah suatu kebanggaan bagi kami jika gugur demi mempertahankan negeri Majapahit dan keselamatan Raja Majapahit. Oh, Rakuti, Rakuti. Kenapa kau jadi mursal begini, Rakuti? Sudahlah, Gusti Prabu. Marilah bersama-sama hamba menuju pintu rahasia. Gusti harus segera meninggalkan tempat ini. Waktu kita sangat terbatas, Gusti. Tuan Bekal Gajah Mada, biarlah kami bertiga akan menghadang gerak laju Rakuti. Benar, Tuan Bekal. Secepatnya tinggalkan tempat ini bersama Gusti Prabu. Tuan-tuan yang mulia, prajurit-prajurit kita tidak ada artinya untuk mencegah kaum pemberontak. Kendati demikian, kami akan menghadang mereka melakukan pengejaran. Sudahlah, Tuan Bekal. Kami akan menyusul segera setelah Gusti Prabu selamat dari kejaran pemberontak. Jika kami harus tewas, biarlah kami tewas secara ksatria. Ya, biarlah kami gugur demi Majapahit tercinta. Kami tidak gentar di Rojah Raja. Kami siap mati demi masa depan negeri ini. Bagaimana, Gusti Prabu? Ya, akan kuturuti kemauan kalian. Dan aku menaruh penghargaan tinggi atas pengorbanan kalian ini. Harapanku, kalian bisa selamat dan menyusulku dalam pelarian. Tanpa banyak kata, Bekal Gajah Mada langsung membawa Prabu Jayanegara menuju pintu rahasia istana. Sementara Brahmana Ratu Kuning, Rakai Warak dan Rakai Kembar terus keluar untuk menghadang kalau para pemberontak telah sampai di halaman istana. Ternyata halaman istana masih sepi. Sayup-sayup terdengar hiruk-pikuk pertempuran. Aku merasa bersalah terhadap Gusti Prabu. Kita memang terlambat melaporkan gejala yang ada. Seandainya dulu kita cepat memberitahukan tentang keinginan Rakuti menjadi raja, tentu Gusti Prabu akan cepat mengambil tindakan pencegahan. Saya dapat memaklumi keraguan-raguan hati Bapak Brahmana Ratu Kuning pada waktu itu. Meski memang kita sudah mendengarnya langsung dari mulut Panji Ketawang, tetapi kita tidak bisa melaporkannya ke hadapan Gusti Prabu. Mengingat Rakuti dan Rasemi telah terlebih dulu menghabisi nyawa Panji Ketawang. Ya, memang benar. Seandainya waktu itu kita bisa membawa langsung Panji Ketawang ke hadapan Gusti Prabu, tentu peristiwanya tidak akan seperti ini. Justru disitulah letak kepintaran mereka. Karena jika mereka membiarkan Panji Ketawang tetap hidup, maka rencana tidak akan jalan. Oleh sebab itu, tidak sampai 2 hari Panji Ketawang kita sekap. Mereka telah lebih dulu mengejar dan membinasakannya. Kita memang kalah cepat. Bapak Brahmana Ratu Kuning, sebaiknya sekarang ini pun kita jangan sampai kalah cepat. Sebelum mereka datang kemari untuk mengejar Gusti Prabu yang sedang menuju pintu rahasia bersama Tuan Gajah Mada, lebih baik kita songsong mereka di tengah jalan. Benar, Bapak. Kita potong pengejaran mereka, agar jangan sampai mereka berhasil mengejar Gusti Prabu. Saya kira kita tidak perlu menunggu mereka sampai ke sini. Kita beri semangat para prajurit yang masih tersisa di sana. Baiklah. Mari kita songsong mereka. Brahmana Ratu Kuning, Rakai Warak dan Rakai Kembar segera masuk ke tengah-tengah arena pertempuran. Begitu mereka sampai di tempat kerusuhan, ternyata pertempuran itu sudah hampir mencapai istana Gusti Prabu. Namun para prajurit Majapahit yang masih setia kepada Prabu Jayanegara masih terus menahan mereka sekuat-kuatnya. Begitu mereka melihat Brahmana Ratu Kuning, Rakai Warak dan Rakai Kembar
menyeruak ke tengah pertempuran sambil membabatkan pedangnya. Serentak itu pula, prajurit-prajurit yang hampir kehilangan kepercayaan diri kembali bersemangat tinggi membalas gempuran kaum pemberontak. Tumbaskan ke musuh, hadang mereka dan tahan. Jangan biarkan mereka masuk menginjak-injak istana Gusti Prabu. Tahan mereka. Prajurit-prajurit istana Majapahit dengan gagah berani tampil lebih nekat dan terengginas. Di antaranya ada yang ngamuk dan tak takut mati, menebas kiri dan kanan, teriak nyaring dan lantang untuk memberi semangat kepada teman-teman lainnya. Kaum pemberontak kaget, mereka mulai surut. Gempuran-gempurannya tak sehebat tadi. Bahkan ada sebagian yang pelan-pelan mulai bergerak mundur. Dalam keadaan kritis, di mana pasukan kaum pemberontak mulai keteter, tiba-tiba muncul pasukan lain, datang membantu dan langsung turun ke pertempuran. Kaum pemberontak yang tadi mulai kacau, mendadak timbul kembali semangatnya. Mereka berganti mendesak dan terus merangsang. Ayo, teman kita, ajar terus, habisi mereka, letakkan tempat perlawanannya. Angkat mereka dan kita terus menuju istana Majapahit. Benar, pasukan yang baru saja datang membantu para pemberontak itu adalah pasukan yang dipimpin Langkung bersama Rakuti yang ingin mengejar Prabu Jayanegara. Ayo, murid-murid perguruan Bukit Tunjung, habisi mereka, ajar dan tekan terus. Langkung! Ada apa? Kau dan pasukanmu tetaplah di sini. Tekan mereka dan habisi. Aku dengan beberapa prajuritku akan mengejar Jayanegara. Baiklah Rakuti, biarlah wong-wong Majapahit ini menjadi urusanku. Dan usulku, bawalah pasukan Walakang untuk mendukung pengejaran Rakuti. Baik, bagus. Kalau begitu, aku segera berangkat menyerbu istana Majapahit. Jangan sampai Jayanegara keburu lolos. Berangkatlah Rakuti. Bersama kami 95,6 Bintang Tenggara. Semangat musik Indonesia. Bintang Tenggara.
pasukan kaum pemberontak terhambat, mereka mendapat perlawanan gigih dari prajurit-prajurit Istana Majapahit yang dipimpin Brahmana Ratu Kuning, Rakai Warak dan Rakai Kembar. Perlawanan yang gigih itu membuat para pemberontak surut. Mereka mulai keteter. Pelan-pelan ada yang bergerak mundur dari arena pertempuran. Dalam keadaan kritis seperti itu, di mana pasukan pemberontak mulai keteter, tiba-tiba muncul pasukan lain datang membantu dan terus terjun ke tengah arena pertempuran. Ayo, jangan gentar. Ada terus, hantar, habisi mereka. Desak-desakan perlawanannya. Iya, rangsak terus, dan kita menuju Istana Jaya Negara. Iya. Serentak perlawanan kaum pemberontak bangkit lagi. Pasukan yang datang membantu itu adalah pasukan pimpinan Panggung dan Rakuti yang akan menyerbu dan menangkap Sang Prabu di Istana Majapahit. Ayo murid-murid perguruan Bukti Telujung, habisi perlawanan mereka. Kita terus, iya. Aku. Ayo Rakuti, ada apa? Kau dan pasukanmu tetaplah bertempur di sini. Aku akan langsung menuju Istana Majapahit untuk menangkap Jaya Negara. Jangan sampai dia lolos. Baiklah, biar wong-wong Majapahit ini bagianku. Oh ya Rakuti, usulku, bawalah pasukan Walakam untuk membantu kelancaran pekerjaanmu. Baik, aku langsung berangkat. Walakam dan pasukannya ikut bersama Rakuti menyerbu Istana Majapahit. Menuju istana Gusti Prabu. Jangan-jangan dia bermaksud mengejar Gusti Prabu. Mana Rakai Warak? Di sana, Bapak. Sedang menghadapi pimpinan pasukan pemberontak. Panggil dia, dan kita kejar Rakuti. Baik, Bapak. Rakai Warak, cepatlah kembali. Ada apa, Bapak? Kita harus tinggalkan arena pertempuran ini. Loh, ada apa, Bapak? Ada hal lain yang lebih penting kita selesaikan. Kembar, apa yang dimaksud Bapak Brahmana? Kita harus mencegah Rakuti dan pasukannya mengejar Gusti Prabu Jaya Negara. Oh, baik. Mari kita susul mereka. Oh, jangan-jangan para prajurit istana Gusti Prabu telah terlibat pertarungan dengan mereka. Mari, Bapak. Kita cegah Rakuti. Mari. Setan alas. Rupanya mereka benar-benar telah sampai di istana Gusti. Di samping para narapidana Pati, juga narapidana lain pasti juga dirangkulnya. Belum lagi para prajurit yang mungkin karena takut lantas berbalik menyerang dan membantu kaum pemberontak. Bapak, sebaiknya kita langsung saja bertindak. Mari kita terjun ke tengah arena pertempuran itu. Saya sudah tidak sabar lagi ingin menghabisi mereka, Bapak. Tenanglah, Kembar, tenang. Kita mesti menggunakan akal dalam situasi ini. Emosi harus ditinggalkan. Lalu apa yang akan kita lakukan, Bapak? Mencegah mereka mengejar Gusti Prabu. Seperti yang kalian saksikan dalam pertempuran ini. Amatilah baik-baik.
Rakuti ada atau tidak di antara mereka? Ya, benar. Saya tidak melihat Rakuti di tengah pertempuran itu. Lalu perhatikan juga, berapa jumlah pemberontak yang sedang bertarung di arena pertempuran ini? Ya, benar. Sepertinya jumlahnya tidak sebanyak ketika mereka menyerbu tadi. Nah, pasukan pasti terbagi dua. Satu menyerbu dan menghadapi prajurit-prajurit istana. Dan satu lagi pasti bersama Rakuti mengejar Gusti Prabu. Ya, kalau begitu sudahlah. Mari kita masuk ke istana. Barangkali Rakuti dan pasukannya sedang menjarah istana untuk mencari Gusti Prabu. Iya. Jaya Negara, di mana kau? Ayo, hadapilah Rakuti. Ayo, jangan seperti perempuan, Jaya Negara. Jaya Negara, ayo, tampilkan dirimu. Jangan sembunyi seperti perempuan. Keluarlah, Jaya Negara. Keluar! Rakuti mengamuk. Dia tidak menemukan siapa-siapa di dalam istana. Beberapa puluh prajuritnya diperintahkan mencari ke segenap sudut ruang. Namun buruannya tak jua ditemukan. Dia penasaran, geram dan kesal. Ayo prajurit-prajuritku, cari dan tangkap Jaya Negara. Cari sampai ketemu dan tangkap dia. Obrak-abrik istana ini. Cari Jaya Negara dan bunuhlah dia. Ayo! Mana si kepala Jaya Negara? Apakah dia tahu kalau aku bakal mencarinya kemari? Seandainya dia meloloskan diri, dari mana dia bisa lari? Semua tempat telah terkepung rapat. Pintu-pintu telah dikuasai prajurit, dan prajurit-prajurit banyak dan berbangsa. Dari mana dia bisa meloloskan diri? Jaya Negara, ayo keluar dan hadapilah Rakuti. Keluar, Jaya Negara. Janganlah jadi pengecut. Jangan sembunyi di belakang prajurit-prajuritmu. Ayo keluar. Tunjukkanlah di hadapan Rakuti bahwa kau adalah raja yang perkasa. Dan mari kita buktikan siapa di antara kita yang patut menjadi Raja Majapahit. Keluar, Jaya Negara. Jadi kau tidak mau keluar, Jaya Negara. Baiklah. Jangan salahkan diriku kalau aku terpaksa bertindak kasar terhadapmu. Dulu kau boleh saja memerintahku seenaknya. Tapi sekarang tidak bisa, Jaya Negara. Karena sekarang aku akan membuatmu bertekuk lutut. Sekarang inilah saatnya Rakuti menggantikan kedudukanmu sebagai Raja Majapahit. Sekarang ini akulah yang berkuasa. Jahanam kau, Jaya Negara. Kau tetap saja tidak mau keluar. Kau tetap saja berlindung di balik punggung prajurit-prajuritmu. Rakuti kesal, hatinya geram, buruannya tidak juga menampakkan diri. Dia mengamuk dan merusak barang-barang yang dilewatinya, sambil terus berteriak mencari-cari ke setiap ruang istana. Beberapa ruang telah dimasuki, tetapi yang dicarinya tidak juga ditemukan. Hingga akhirnya... Kau mencari siapa, Rakuti? Brahmana Ratupun. Terima kasih. Kau masih mengingatku, Rakuti. Apa urusanmu di sini? Seharusnya aku yang bertanya. Apa urusanmu ada di istana Gusti Prabu ini? Pertanyaan tak seharusnya dijawab oleh pertanyaan. Tapi aku pantas mengetahuinya. Aku yang lebih pantas mengetahuinya. Karena tempatmu bukan di sini. Tempatmu
di Bukit Panggung, di pusat pendidikan calon tangga. Aku senang kau masih ingat Bukit Panggung. Tempat para calon tanda dikemling, dididik, agar kelak dapat menjadi seorang pamrih raja yang tangguh dan bertanggung jawab. Dan memang, siapapun siswa yang berhasil lulus dari sana, seharusnya lah menjunjung tinggi martabat dan derajat raja. Bisa bekerja tanpa pamrih, dan menyisihkan kepentingan pribadi demi orang banyak, demi negeri dan tanah yang tercinta ini. Aku memang pernah mengenyam pendidikan di sana. Dan aku berterima kasih padamu, karena bersedia menerimaku sebagai siswa. Tapi jangan kau harap aku akan mundur dengan hadirmu di sini. Aku senang kalau seorang siswaku berhasil menjadi orang, menjadi seperti apa yang dicita-citakannya. Tetapi aku akan sedih kalau salah seorang dari mereka menjadi pengkhianat negara. Brahmana Ratu Kuning, tarik kembali ucapanmu itu. Kaulah sebenarnya seorang pengkhianat negara. Kau simpan siswa-siswamu, kau himpun mereka, kau didik dan kau gojok. Tapi untuk apa? Kecuali untuk menyiapkan dirimu agar kelak kau bisa menguasai Majapahit. Tidak pernah terlintas dalam pikiranku sepicik itu, Rakuti. Aku ingin bekerja hanya demi negara, demi Majapahit. Aku tidak pernah sedikit pun berpikir untuk memberontak. Kenapa marah? Kau tersinggung? Kau terlalu berani menantang bahaya orang tua. Kau tidak tahu kau sedang berhadapan dengan siapa. Aku tahu. Aku sedang menghadapi seorang Rakuti. Seorang anak muda yang penuh ambisi, penuh mimpi. Tapi ada kalanya orang muda tidak terlalu hirau pada bahaya yang mengancam dirinya sendiri. Rakuti, ada saatnya orang muda harus mawas diri dan selalu eling. Aku tak butuh ocehanmu. Ini bukan pusat pendidikan calon tangga. Kalau kau ingin mengajar, kembalilah ke Bukit Panggung, bukan di Majapahit. Aku masih orang Majapahit, Rakuti. Jadi aku punya hak untuk pergi kemanapun aku mau. Kau benar-benar orang tua yang tidak takut menghadapi ajal. Setiap orang tua selalu takut menghadapi saat-saat ajalnya. Tetapi orang muda tidak pernah tahu apakah ajalnya itu benar atau tidak. Bagi seorang pemberontak muda, memang maut sudah menjadi taruhannya. Karena itu adalah risiko yang memang harus ditanggung. Setiap orang muda memang pemberontak, setidak-tidaknya bagi dirinya sendiri. Tetapi orang muda seperti dirimu sungguh membingungkan. Apa yang kau harapkan dari pemberontakan ini? Kekuasaan, kedudukan, atau apa? Kau orang muda yang begitu mudah menggerakkan sesuatu pemberontakan besar hingga membuat Majapahit menjadi geger. Tetapi, apakah kalau pemberontakan ini berhasil, kau bisa memimpin negeri ini dengan baik? Disitulah letak permasalahannya. Iya. Tutup mulutmu. Rupanya tombak Patmayoniku yang harus menyelesaikan ini. Mengapa kau selalu berbicara dengan kekerasan, Rakuti? Karena hanya lewat kekerasan tujuan tercapai. Apakah kau sudah tahu bahwa tujuan yang dicapai dengan kekerasan akan berjalan semu, tidak langgeng, dan hanya bersifat sementara? Aku tidak peduli. Sudahlah, minggat dari hadapanku. Atau kau terpaksa berurusan denganku lewat kekerasan. Aku tidak bisa memilih, Rakuti. Karena semua tergantung kepadamu. Baiklah. Kalau begitu, menyingkirlah dari sini. Menyesal kalau itu yang kau harapkan dariku, Rakuti.
Tapi aku tak ingin berurusan denganmu. Aku hanya ingin berurusan dengan Jaya Negara. Sejak kapan kau menyebut Gusti Prabu dengan jangkar begitu? Kau hanya mengulur-ulur waktu. Aku tahu. Kau sengaja merintangi pengejaranku terhadap Jaya Negara. Ayo prajurit, kurung mereka bertiga dan tangkap. Kalau perlu, habisi mereka semuanya. Ayo prajurit, kurung dan bunuh mereka. Mampuslah kau Brahmana Ratu Kuning. Rakuti segera memerintahkan prajuritnya untuk mengurung dan menyerang Brahmana Ratu Kuning, Rakai Warak dan Rakai Kembar. Terjadilah pertarungan seru di dalam istana Prabu Jaya Negara. Rakuti kesal karena usahanya mencari dan mendapatkan Jaya Negara dihalang-halangi. Ia bertarung dengan geram, ingin rasanya cepat-cepat menyelesaikan pertarungan itu untuk kembali mencari dan mengejar Jaya Negara. Nah, apakah ketiga orang dari Bukit Pangi itu bisa menahan gempuran Rakuti dan prajurit-prajuritnya? Dan mungkinkah Jaya Negara berhasil dikejar dan tertangkap oleh Rakuti? Saudara pendengar, silakan menunggu seri berikutnya. Sampai jumpa.